Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Hariri. Saya dari Prodi Pendidikan Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya mendapati tugas UAS tentang silabus dan RPP. Jadi saya ambil dari SMKN 1 Mojokerto. Saya mengambil tema dari jurusan informatika dan saya mengambil tema dari sistem komputer. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang apa itu silabus dan RPP. Pengertian silabus. Silabus adalah sebuah rencana pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis dan memuat komponen-komponen yang saling berkaitan satu sama lain dalam memenuhi kompetensi dasar. Sedangkan RPP sendiri adalah RPP yang juga disebut dengan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu kali pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dalam silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Jadi kesimpulannya di sini, RPP dan silabus itu saling berkaitan. RPP itu lebih pendek, lebih ringkas, dan silabus itu akan menjabarkan apa yang ada di RPP itu tadi gitu. Untuk silabus itu pertemuan jangka panjangnya atau biasanya itu 1 tahun, 1 tahun ajaran gitu. Itu silabus rencana pembelajaran dalam 1 tahun ajaran. Sedangkan RPP itu dalam terserah sekolahnya ya, itu bisa diganti 1 minggu sekali atau setiap habis pertemuan 2 minggu sekali gitu, terserah. Isi silabus dan RPP yang saya jelaskan hari ini itu ada deskripsi pembelajaran, capaian pembelajaran silabus, kompetensi pembelajaran, alur dan tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran dari RPP. Akan saya jelaskan satu persatu tentang deskripsi pembelajaran ya. Dari silabus, pengetahuan tentang bagaimana perangkat keras dan perangkat lunak berfungsi dan saling mendukung dalam mewujudkan suatu layanan bagi pengguna baik di luar maupun di dalam jaringan komputer atau internet. Next, capaian pembelajaran silabus. Pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami peran sistem operasi dan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Oke, next. Kompetensi pembelajaran ada sejarah perkembangan komputer dan toko-tokonya, hak kekayaan intelektual dan UU ITE, peran informatika dalam bidang lain. Next. Alur dan tujuan pembelajaran. Mengidentifikasi sejarah perkembangan komputer dan tokoh-tokohnya. Ada menjelaskan sejarah perkembangan komputer dan tokoh-tokohnya, menyajikan sejarah perkembangan komputer dan tokoh-tokohnya, menjelaskan hak kekayaan intelektual dan UU ITE, mengidentifikasi peran informatika dalam bidang lain, menjelaskan peran informatika dalam bidang lain, menyajikan peran informatika dalam bidang lain. Okay, next. Capaian pembelajaran dalam RPP ada pada akhir fase E, peserta didik mampu menjelaskan cara kerja komputer dan masing-masing komponen-komponennya, menjelaskan peran sistem operasi dan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Untuk materi yang akan dibahas dalam RPP silabus ini 1 tahun ajaran itu kan, dalam 1 tahun ajaran itu ada 7 kali tatap muka. Lah, 7 kali tatap muka itu untuk yang 2 diantaranya itu 2 kali tatap mukanya itu untuk ujian, biasanya UAS atau UTS itu kan. Terus yang 5 itu untuk pembahasan-pembahasan. Nah, ini paparan materi yang akan dibahas dalam 5 kali pertemuan itu
ada komputer dan komponen penyusunnya, ada sistem komputer dan interaksi dengan manusia, sistem operasi, serta ada instalasi perangkat. Ini akan saya jabarkan satu persatu. Oke, next. Untuk yang pertama ada komputer dan komponen penyusunnya. Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Secara sederhana, sebuah komputer menerima masukan dari peranti masukan, memproses masukan tersebut, dan menghasilkan output. Sedangkan untuk komponen penyusunnya yaitu sistem komputer yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Jadi di sini maksudnya komputer itu peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, memberikan hasil keluaran dan membuat informasi, dan yang akan dikelola baik itu berupa gambar, teks, suara maupun video yang bisa dikelola oleh komputer dan nanti akan menghasilkan sebuah output. Sedangkan komponen penyusun komputer, komponen penyusunnya di sini itu disebut sistem komputer, maaf. Jadi komponen penyusunnya di sini itu disebut sistem komputer. Dalam sistem komputer itu di dalamnya ada beberapa bagian itu ya. Ada perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Gitu. Sistem komputer dan interaksi dengan manusia. Sistem komputer merupakan sekumpulan perangkat komputer yang saling berkaitan dan berinteraksi antara satu sama lain untuk menjalankan sebuah proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang sangat dibutuhkan oleh penggunanya. Interaksi manusia dan komputer adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Sedangkan interaksi manusia dan komputer sendiri adalah rangkaian proses dialog dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer secara interaktif untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang diinginkan. Jadi komputer di era yang seperti ini, komputer itu sangat dibutuhkan. Jadi manusia itu sangat membutuhkan komputer karena zamannya juga sudah berbeda ya. Jadi komputer itu sekarang nomor satu. Nah, di sini sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak, sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka kecuali program booting. Jadi, sistem operasi di sini itu mencakup perangkat keras, perangkat lunak komputer juga. Gitu. Instalasi perangkat keras adalah instalasi perangkat itu ada perangkat keras dan perangkat lunak. Kalau untuk instalasi yang lainnya itu sebenarnya ada, tapi saya nggak bahas di sini karena di sini saya hanya mencakup yang ada di silabus dan RPP yang saya bawakan, yaitu perangkat keras dan perangkat lunaknya. Untuk instalasi perangkat keras adalah proses di mana kita memasang perangkat keras pada komputer seperti memasang hard disk RAM, DVD-ROM, VGA card, dan lain. Sedangkan instalasi perangkat lunak adalah proses di mana kita menginstal perangkat lunak, baik itu secara operasi maupun program aplikasi pada komputer, contohnya instalasi Windows dan instalasi aplikasi-aplikasi pendukungnya seperti Microsoft Office. Di sini tolong saya beri sedikit rumusan masalah untuk mencari gambaran gimana sih perangkat keras itu gambarnya apa saja, perangkat lunak itu gambarnya apa saja, gitu. Ya, kita bahas bersama-sama ya pemecahan masalahnya. Untuk perangkat lunak di sini ada Word, Excel, PowerPoint,
Lugtrum dan sebagainya, Chrome. Aplikasi-aplikasi itu disebut perangkat lunak, dan perangkat keras itu seperti keyboardnya, terus ini LCD-nya, layar, mouse, RAM, hard disk, segalanya itu disebut perangkat lunak komputer. Jadi saya kira semua sudah paham tentang perangkat keras dan perangkat lunaknya sistem komputer di sini. Terima kasih atas waktunya, atas pendengarannya. Apabila banyak salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.